He's the one that can create all from nothing to something. So let us pray and let us thank Him for each day. Bagaimana kedudukan perempuan untuk mencapai takwa? Karena perempuan untuk salat berjamaah di masjid baik tidak wajib. Baik, para ibu sekalian, subhanallah, Allah memberikan kelapangan bagi setiap hambanya tanpa pengecualian, semua diberikan rahmat. Pada masa awal dibangunnya masjid di Madinah, perempuan itu lebih diminta oleh Nabi, yang utama sholatnya di rumah. Kenapa? Karena masjidnya belum kondusif keadaannya. Kalau ibu lihat, bapak lihat dalam As-Sirah An-Nabawiyah, itu pertama kali dibangun luas Masjid Nabawi, bawahnya itu masih tanah. Kalau becek ya becek, kalau panas ya panas, ya. Kemudian atasnya masih dari daun-daun kurma disusun. Kalau bocor ya hujan di situ. Tempatnya baru terbatas. Ya kalau bocor ya. Berarti tidak tidur kan? Alhamdulillah. Berarti tidak tidur. Menghilangkan sedikit agak resah. Kalau hujan ya bocor. Alhamdulillah. Baik, selesai ya. Baik, kita tuliskan dulu sebentar. Nah, saat itu keadaannya satu tempat tidak kondusif. Yang kedua, itu masih banyak fitnah di sekitar Madinah. Jadi masih ada preman-preman di sekitar Madinah. Turunnya ayat tentang hijab, ayat tentang jilbab, itu disebabkan karena perempuan kalau keluar rumah itu selalu diganggu oleh preman. Sehingga satu kali, maaf, kalau akan buang hajat, masa Nabi itu belum ada toilet umum. Kalau ingin buang hajat ke kebun kurma, datang ke kebun kurma, di jalan diganggu oleh preman-preman di Madinah. Diadukan pada Rasulullah, turunlah ayat tentang hijab atau jilbab. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin an yudnina min jalabibihinna. Sejak saat itu diminta perempuan untuk berhijab. Apa tujuannya? Dua. Asa an yu'rafna fala yu'dzain. Supaya dikenali dia seorang muslimah. Di ciri Anda seorang muslimah itu ada pada hijabnya. Ya. Itu ciri muslimah. Yang kedua tujuannya fala yu'dzain. Kalau orang sudah pakai hijab, maka hukumnya berlaku pada laki-laki, konsekuensinya harus melindungi supaya tidak terganggu. Sebetulnya Bu, pakai jilbab itu, ini saya berikan rahasianya ya antara kita saja di sini. Jilbab itu kalau orang tahu hikmahnya, setiap pakai jilbab Allah sedang menyayangi dan melindunginya. Kalau perempuan pakai hijab jilbab, laki-laki yang melihat perempuan itu susah wajib membantunya. Sejak saat itu, kalau ada yang ganggu, langsung laki-laki muslim pasang badan. Pernah kejadian setelah itu diganggu, bentrok, orang muslim langsung membantu. Jadi sebetulnya Pak, kalau perempuan sudah pakai hijab, itu laki-laki selama melihat ibu itu ada kesulitan, wajib dibantu. Enak Bu ya, tidak ada laki-laki. Ibu belanja ke pasar Keranji, beli beras 25 kilo, pakai jilbab. Kelihatan sama bapak misalnya, hukum berlaku. Ya. Beruntungnya sebelumnya belum tahu, jadi jangan dituntut itu ya. Oke. Nah saat itu diminta untuk di rumah karena tidak kondusif. Yang ketiga, kewajiban di rumah masih belum selesai. Karena itulah Nabi menyampaikan semakin dia jauh berada di dalam rumahnya, semakin besar pahalanya. Jadi di rumah itu nilainya sama dengan laki-laki yang di masjid. Semakin terdalam, semakin tidak terlihat, semakin besar pahalanya saat itu. Subhanallah. Jadi ibu sekalian, jangan mengira bahwa kalau tidak ke masjid pahala kita tidak dapat, tidak. Hadis lain yang mendukung ini, seorang perempuan Ansar datang pada Rasulullah mengadu. Ya Rasulullah, di hadis Muslim nanti, kalau laki-laki enak, bisa ke masjid kapan saja, bisa kemudian jihad fisabilillah, bisa haji tanpa mahram, kami tidak. Maksudnya apa? Maksud beliau, kalau saya bagaimana pahalanya dibanding laki-laki? Perhatikan apa jawab Rasulullah. Sampaikan pada teman-temanmu. Lihat jawabannya, sampaikan pada teman-temanmu. Padahal Rasulullah tidak dikabari bahwa perempuan ini tadinya diskusi dengan teman-temannya, muncul topik itu. Disampaikan pada Nabi. Nabi tidak tahu keadaan itu, tapi langsung dijawab, sampaikan pada teman-temanmu apa yang dilakukan suami di luar rumah sepanjang istrinya rela, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan suaminya. Subhanallah. Suami ibu umrah, ibu nggak ikut, tapi disiapkan perlengkapannya, didoakan perjalanannya, ridha dengan perjalanannya, dijaga keadaan rumah tangga dengan baik. Saat selesai umrahnya, ibu nggak umrah tapi dapat pahala umrahnya tanpa dikurangi sedikit pun. Perempuan ini langsung berlari meninggalkan Rasulullah, berteriak sekencang-kencangnya karena girangnya. Jadi kalau sudah diberikan seperti itu lagi, ibu juga belum puas, maka dengan cara apa lagi Allah mesti membahagiakan ibu? Kalau sudah diberikan hijab supaya dilindungi, nggak mau juga berhijab, maka dengan cara apa lagi mesti dilindungi? Okay? Jadi semua tuntunan agama Islam untuk memudahkan. Hukumnya sekarang, kalau masjidnya sudah bagus, sudah baik, hilang difitnah di jalannya, kemudian ada tempat khusus bagi perempuan, di rumah bisa ditinggalkan kewajiban, selesai maksudnya, maka boleh perempuan itu menunaikan sholat di masjidnya, seperti laki-laki.